rumah di sebuah rumah yang berada di daerah kawasan Tapos, Cimanggis, Depok, Jakarta, di kota Depok. Ternyata dari hasil penyelidikan sebelumnya, dari hasil pelaksanaan patroli siber, telah ditemukan hasil penyidikan bahwa di tempat ini telah diduga terjadi praktek judi online. Praktek judi online yang dioperatorkan oleh beberapa orang, dan setelah dilakukan penggeledahan di tempat tersebut, kami telah melakukan penangkapan terhadap 4 orang yang berada di dalam rumah tersebut. Nanti untuk orang-orangnya tadi rekan-rekan sudah kita perlihatkan, ada 4 orang, yaitu dengan inisial yang pertama itu adalah saudara EP, kemudian yang kedua saudara BY, ketiga saudara DA, dan terakhir saudara TA. Jadi kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa peran dari 4 orang tersangka ini dapat kami jelaskan bahwa saudara EP itu adalah sebagai pengelola dari akun judi online ini. Jadi peran dari saudara EP ini cukup besar. Saudara EP inilah yang memiliki akun melalui channel YouTube pribadi miliknya, yaitu dengan nama Bos Zaki @zaki594. Kemudian untuk modusnya, cara yang dilakukan oleh si tersangka EP ini yaitu melalui channel YouTube yang dimilikinya dan akun yang tadi dimilikinya. Tersangka ini telah memasarkan permainan judi online dengan jenis slot, domino, poker, dan lain-lainnya kepada para pemain judi online. Kemudian dalam konten video yang diposting oleh tersangka yang berisi muatan perjudian ini, terlebih dahulu harus mendownload aplikasi. Ya, jadi ada 2 aplikasi yang dipergunakan oleh si tersangka ini, yaitu aplikasi slot Hicks Domino dan juga aplikasi Royal Dream melalui link yang telah diberikan oleh tersangka. Nah, kemudian setelah itu para pemain judi online ini diberikan chip, di mana satu chip ini harganya sekitar Rp65.000, dan ini sifatnya merupakan chip virtual, dan ini nanti setelah selesai permainan, chip inilah yang dapat ditukarkan dengan uang. Itu ditransferkan dari saudara EP langsung kepada para pemain. Nah, untuk kegiatan live streaming slot online ini, ya, saudara EP ini telah merekrut 3 orang karyawan. 3 orang karyawan yang sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, yaitu berinisial BYP, kemudian berinisial DA, dan terakhir berinisial TA. Yang ketiga inilah sebagai admin. Mereka perannya adalah sebagai admin live streaming dan juga termasuk admin jual beli koin game slot, baik itu slot Hicks Domino maupun game Royal Dream. Kemudian dapat kami jelaskan juga bahwa tersangka EP ini menggaji sifatnya dari 3 orang tersangka lainnya. Itu dengan kisaran gaji kepada karyawan-karyawan ini sekitar antara 5 juta sampai 10 juta setiap bulannya, tergantung dari dinamisasi dari hasil keuntungan yang didapatkan dari permainan ini. Kemudian kami sampaikan juga bahwa kegiatan ini sudah dilakukan oleh tersangka EP ini dari tahun 2021. Dari tahun 2021, kemudian baru pada tahun ini alhamdulillah kita bisa melakukan penangkapan, dan diperkirakan total omset yang sudah dilakukan oleh tersangka EP dan karyawan-karyawan ini sudah mencapai sekitar 30 miliar rupiah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kemudian kami tampakkan juga itu terkait dengan penerapan pasal. Penerapan pasal perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa penyidik jajaran Subdit Siber Reskrimsus Polda Metro Jaya telah menerapkan tindak pidana mengadakan atau mempermudah perjudian melalui sarana media elektronik dan atau perjudian dan atau tindak pidana pencucian uang.
sebagaimana dimaksudkan dalam persangkaan pasal, yaitu pasal 27 ayat 2, junto pasal 45 ayat 3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kemudian juga kita juntokan dengan pasal 303 KUHP, pasal perjudian, dan juga kita juntokan dengan pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Untuk ancaman hukumannya dapat kami sampaikan kalau untuk pasal ITE itu ancaman hukumannya adalah 6 tahun maksimal, ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Sementara dari pasal 303 KUHP itu ancaman pidananya adalah 10 tahun penjara ataupun denda paling banyak 25 juta rupiah. Kemudian juga ditambahkan dengan pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang dengan ancaman pidana penjara itu berkisar di antara 20 tahun, kemudian denda juga paling banyak 10 miliar rupiah. Mungkin sementara itu yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Nanti kalau ada pertanyaan ataupun hal lain yang perlu kita diskusikan, kami persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Wadir Reskrimsus. Silakan terkait apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Wadir Reskrimsus, silakan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya. Kami awali dari sisi sebelah kanan saya. Silakan. Silakan Mas. Pak, saya Isa Pak dari Net. Pak, saya mau nanya, kalau untuk kan tadi kalau orang mau main itu download dulu. Downloadnya itu mereka aplikasi bikin sendiri atau memang aplikasi yang sudah beredar gitu Pak? Dari link yang sudah ada. Jadi para pemain ini diberikan link. Nanti dari link yang ada ini nanti akan ada aplikasi itu. Jadi nanti bisa di-download dari link tersebut aplikasinya. Buatan mereka Pak? Nah itu dia. Aplikasi buatan mereka atau mereka dari luar gitu? Atau dari yang lain? Buatan mereka ya? Aplikasi langsung dari muatan mereka. Mereka yang membuat. Mereka membuat sendiri. Jadi untuk sementara tidak ada melibatkan pihak dari luar, tapi memang ini murni dari kegiatan yang dilakukan oleh 4 orang ini dengan dikelola langsung oleh saudara EP. Ya. Cukup Mas? Cukup Pak. Ya, silakan. Pak Wadir, izin tanya, untuk mempromosikan judi online ini apakah tersangka menggunakan bantuan public figure misalnya atau siapa untuk mengiklankan judul mereka? Terima kasih. Silakan Pak Kanit coba jawab. Ya, ini. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk keterkaitan pemasaran yang melibatkan public figure akan kami kembangkan karena pada saat ini masih dalam proses penyidikan, dan apabila ditemukan public figure yang terlibat dalam marketing ataupun pemasaran akan kami kembangkan ke arah sana. Demikian. Ya. Jelas ya Mas? Silakan Mbak. Katanya aplikasinya kan dibuat sendiri ya Pak. Berarti latar belakangnya EP ini dari ahli IT atau seperti apa? Yang kedua, karena dia berbasisnya link, berarti tidak ada di Google Play Store atau App Store Apple ya berarti? Makasih Pak. Kalau untuk di Play Store kita pastikan sudah pernah kita cek, tidak ada, aplikasi tersebut tidak ada. Jadi itu benar-benar hanya dari link yang sudah disiapkan oleh saudara EP ini. Latar belakangnya, latar belakang pendidikannya, latar belakang pendidikan EP. Enggak, latar belakang pendidikan tersangka EP SMA. Latar belakangnya jadi hanya dari pendidikan setingkat SMA Mbak. Jadi beliau yang bersangkutan ini bukan merupakan sarjana IT atau yang di bidang ilmu komputer dan sebagainya, tidak. Sementara belum kita temukan. Otodidak berarti? Ya benar, otodidak. Gimana Mas Thomas? Izin tanya Pak, Mas dari Kumparan.com tadi kan disebut dia salah satu pasangan jelaskan itu TPPU ya Pak. Boleh tahu nggak Pak aset yang udah dipakai dari uang itu uang itu dipakai untuk beli aset apa aja gitu makanya sampai dijeratkan TPPU? Ya.
Terima kasih Mas. Jadi ini penindakan baru kita lakukan 2 hari yang lalu. Jadi sekarang kita masih dalam tahap penelusuran aset yang dimiliki oleh khususnya tersangka EP karena dia sebagai pengelola langsungnya. Dan kita pun juga makanya kita terapkan langsung ada persangkaan pasalnya terkait dengan tindak pidana pencucian uang karena kita lihat kegiatan dilakukan sudah cukup lama dari tahun 2021 dan omsetnya pun juga sudah mencapai angka cukup tinggi, itu 30 miliar. Nanti akan kita lakukan terus penelusuran aset kemana-mana saja telah dipergunakan uang-uang ini oleh tersangka EP. Ya.